Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hari-hari terakhir. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya akan perkenalkan pagi ini ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Hasan Tanjaya dan Ibu Ernani dari Taman Semaran Indah, Jakarta. Bisa berdiri di tempat, Bu? Ya, silahkan dikasih salam Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Hartono Wijaya dari Agung Permai, Jakarta. Bisa berdiri Pak, ya kasih salam saudara, ada di belakang sana. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini sebetulnya ada yang mau bersaksi nih. Pak Kris, mana Pak Kris? Mungkin nggak datang pagi ini ya, sore hari datangnya. It's okay. Baik Bapak Ibu, saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka di kitab Matai atau kitab Matius, pasal 19 ayat 30. Kita lanjut, ada beberapa ayat yang akan saya bacakan untuk saudara yang menyatakan tentang hari-hari terakhir. Yang pertama di kitab Matai 19 ayat 30, demikian bunyinya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian di kitab Matai pasal 20 ayat 16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita baca lagi beberapa ayat, Matai atau Matius 27 ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ada 3 ayat lagi yang akan saya baca, saudara-saudara. Di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 31, kembali ayat ini muncul. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Satu lagi di dalam Lukas 13 ayat 30 juga bunyinya sama. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 1 ayat lagi, 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Hamasyah akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Hamasyah. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara yang terkasih, beberapa kali saya mendengar banyak orang yang menceritakan tentang
situasi dan keadaan serta kondisi yang ada pada saat ini. Kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi, maka Tuhan itu memwarning kita supaya kita lebih berhati-hati, lebih waspada lagi, karena waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kalau kita perhatikan tadi di kitab Matius atau Matius 27 ayat 64 dikatakan, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Dari ayat ini kita bisa melihat adanya suatu upaya untuk memutarbalikkan sebuah fakta. Di sini ahli Taurat dan orang Farisi itu sebetulnya sudah tahu bahwa Yesua sang Mesias yang mereka salibkan itu dia akan bangkit. Tetapi saudara, supaya mereka ini tidak bisa membuat kebangkitan Yesua, maka dia meminta kekuatan dari pemerintah untuk menjaga kubur. Dan dia katakan bahwa kalau tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Jadi dengan kata lain, ahli Taurat dan orang Farisi ini hendak memastikan bahwa Yesua sang Mesias itu betul-betul tidak bangkit, saudara. Dia menggunakan segala kekuatan dan daya upaya. Tetapi faktanya, kekuatan pemerintah Romawi tidak bisa membendung kekuatan Tuhan. Yesua bangkit, dan itulah kemenangan kita semuanya. Kalau Yesua tidak bangkit, percuma kita kumpul di sini, saudara. Kalau Yesua tidak bangkit, percuma saudara jauh-jauh beribadah di tempat ini. Kita hanya akan menyembah pada sosok pribadi yang mati. Tetapi haleluya, Yesua bangkit. Yang artinya kita memuja sosok pribadi yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita melihat begitu banyak penyesatan-penyesatan, padahal pemulihan segala sesuatu itu sedang terjadi. Kita mesti waspada, khususnya bagi saudara yang menjadi pengguna sosmed. Saya melihat akhir-akhir ini banyak membombardir pengajaran tentang nama Bapa Yahweh. Dan mereka berusaha dengan trik dan gaya berpikir manusia untuk diterapkan kepada Tuhan yang jelas pasti melanggar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa pagi ini saya berikan satu tema, yaitu hari-hari terakhir, dan gambarnya pun sebuah awan yang gelap. Itulah sebetulnya kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di dunia alam supranatural. Kita harus tahu bahwa waktu-waktu kedatangan Tuhan sudah sedemikian dekat, dan Dia pasti datang pada masa kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati. Poin kita itu hanya sampai pada kedatangan saja. Karena waktu Yesua datang nanti, berarti Roh Kudus kembali, dan dunia ini tanpa Tuhan, saudara. Beberapa hari yang lalu ada orang yang bertanya kepada saya tentang bagaimana kondisi yang akan datang. Saya bilang siap-siap. Kalau Anda belum termeterai, meteraikan dirimu.
Karena ada firman katakan dalam kitab Matius atau Matius 18 ayat 18, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Saudara, ini ucapan Yesua sendiri, itu tidak main-main, saudara. Jangan kita merasa bombong-bombongi diri, tapi ternyata kita sedang berjalan perlahan-lahan menuju ke alam maut. Saya katakan, ketika kita dulu dibaptis, kita diikat dalam nama siapa? Nah ini saudara, ketika diikat dengan nama asing, maka spirit dari nama itu akan menuntut kita di kursi pengadilan Tuhan. Hati-hati, makanya firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Lah kita diikat dalam nama siapa? Ya, ketika kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, maka ikatan yang lama harus dilepaskan. Saya sangat bersukacita, saudara. Saya saat ini membaptis orang ratusan, saudara. Banyak sekali. Kemarin saja ada 3 orang dari Pasuruan datang ke sini. Jauh ya, saudara, dari Pasuruan. Di sini baptis cuman sebentar, kembali lagi. Dan itu dari kepercayaan lain, ya. Kalau saya sebut namanya saja, saudara pasti akan tahu bahwa itu bukan nama orang Kristen. Sekarang betul-betul kerajaan Samayim ini sedang menuai jiwa-jiwa, memasukkan nama-nama baru di dalam kitab kehidupan. Makanya di sini dikatakan banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Orang yang mungkin Kristennya itu sudah puluhan tahun, bisa kalah dengan orang yang baru bertobat kemarin sore. Karena dia mau buka hati lebar-lebar. Sekali lagi, kalau sampai kita ketinggalan, saudara, kesengsaraan kita itu super dahsyat. Sekarang dunia ini masih ada Tuhan loh, masih ada Roh Kudus. Itu saja orang sudah merasa tidak nyaman hidup sekarang ini. Mau pergi kemana-mana dibatasi, ya. Tetapi kelak, ketika Roh Kudus sudah kembali, maka akan muncul satu aturan baru. Buktikan kata-kata saya. Khususnya bagi saudara yang tetap bertahan dalam kekeliruan. Karena ini kan streaming, jadi penontonnya dari mana-mana. Saya katakan, Anda yang bertahan dalam kesalahan yang menutup hatimu, buktikan kata-kata saya. Nanti akan ada sistem agama tunggal. Sistem agama tunggal ini sebetulnya sudah diresmikan di Jepang, saudara. Tetapi tiap-tiap agama itu masih boleh menggunakan aturan masing-masing. Tapi nanti akan muncul sistem agama tunggal. Dan semua agama di dunia ini akan dilebur menjadi satu. Tidak boleh pakai aturan sendiri-sendiri. Sekarang saja kondisinya kan sudah seperti itu, saudara. Aturan dari sononya langsung sampai ke seluruh dunia sama semua, saudara. Dan kita harus sungguh-sungguh. Mohon maaf, saya banyak menggunakan bahasa-bahasa yang supaya tidak kena take down. Ya, sekali lagi, untuk channel Lukas Sutrisno saat ini sedang di take down. Ya, jadi saya tidak bisa upload video baru sampai nanti tanggal 8 Agustus. Namun demikian, saya alihkan semua materi khotbah saya di channel Aleph Tau Ministry. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota,
yang saat ini sedang mengikuti streaming, dan mungkin teman-teman yang mengikuti dari channel Lukas Sutrisno, tolong bisa beritahu mereka bahwa untuk sementara channel Lukas Sutrisno dibekukan dulu. Ya, sampai tanggal 8 Agustus. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya biasalah saudara-saudara. Kalau saya ngusik-ngusik si raksasa itu ya mesti dihentikan ya. Sekarang kan begitu, bukan cuma YouTube ya. FB juga begitu. Saya coba untuk mengalihkan video saya ke Dailymotion. Ternyata di Dailymotion juga sama. Jadi seluruh dunia sudah berada di bawah kekuasaan mereka. Dan saya katakan inilah hari-hari yang terakhir. Jangan sampai saudara nanti ketinggalan. Saya bilang ngeri sekali saudara. Karena dunia ini saudara pasti tidak akan mau menyembah si mata satu, saudara. Nggak akan mau. Kalau tidak mau, saudara akan teraniaya hebat. Sebetulnya ada banyak kisah yang saya harus sampaikan. Tapi nanti kena take down lagi saudara ya. Jadi ya pokoknya hati-hati aja. Saya punya begitu banyak kisah, begitu banyak cerita yang sangat mengerikan. Tapi yang terpenting saat ini saya hanya menghimbau, ayo setia kepada Bapa Yahweh. Saudara yang belum termeterai atas namanya, meteraikan dirimu. Hari ini nanti jam 9 kita akan ada baptisan ya. Karena Ibu Ernani ini juga akan baptis pembaharuan di sini bersama dengan Bapak Hartono. Sekalipun beda Jakarta beda ya. Tapi nanti akan baptis pembaharuan. Bagi saudara yang mungkin belum, saya tunggu jam 9, saudara. Jangan terlambat, ya. Jadi kalau saudara memang ada yang belum baptis pembaharuan, cepat ambil pakaian, datang ke sini lagi, saya tunggu jam 9. Ya, ini betul-betul panen raya besar-besaran. Dan anehnya, saudara, masalah baptisan ini kita tidak saling komunikasi ya. Antara kehilat satu dengan kehilat lain, antara kita yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika. Kenapa bisa gerakannya itu sama, saudara? Ini adalah ilham dari Roh Kudus. Kalau kita mau peka, gerakan ini betul-betul sedang luar biasa. Tetapi saya juga perlu kasih tahu bahwa ada orang yang tidak bisa digerakkan. Bahkan berusaha untuk mengcounter supaya gerakan ini terhenti. Nah, sekarang ini saudara-saudara, saya melihat bahwa pengagung Bapak Yahweh itu kan bukan cuma saya ya. Banyak ya saudara, bahkan tokoh-tokoh Kristen yang titelnya panjang juga sudah mulai banyak yang panggil nama Yahweh. Tapi anehnya yang diserang kok saya. Bingung saya saudara. Ya ada apa itu? Saya yakin karena power yang besar itulah setan gemetar saudara. Ya, saya akan coba untuk putarkan satu video. Nanti kita bahas bersama pernyataan dari orang ini. Ya, sudah ditaruh videonya. Oke, kita saksikan sebentar ya. Kita lihat saudara. Di dalam budaya Yahudi, jangankan kita nyebut Yahweh, YHWH, manggil bapaknya sendiri dengan namanya, itu kurang ajar banget. Di dalam bukunya Yahudi namanya buku Derek Eretz. Derek itu artinya jalan, bahasa Arabnya Torek. Eretz itu dunia. Di dalam buku teologi Yahudi, ini panduan semua orang Yahudi di saat kamu berjalan di dunia, supaya jangan sampai melanggar Taurat. Penjabaran hukum kelima, hormatilah ayah ibumu. Anda tahu? Ada aturannya 1, 2.
Dan di salah satu klausul penjabaran di dalam buku Derek Eretz tentang hukum kelima, seorang anak Yahudi dilarang menyebut bapaknya namanya langsung karena kekurang ajaran. Pak Iwan punya anak? Namanya anak Pak Iwan siapa? Hah? Matthew. Lihat ya. Misalnya saya ini Matthew, anaknya Pak Iwan. Iwan. Kok diam aja sih lu ah? Wan. Namanya istrinya Pak Iwan siapa? Sri. Bojomu lo, suamimu lo, Iwan lo, kurang aja dipanggil gak noleh-noleh. Wan, tolong anterin aku sekarang karena aku harus berangkat. Aku janjian sama temanku. Nanti pulang tolong Iwan jemputan aku di rumah ini ku ya Wan ya. Kenapa kalian ketawa? Namanya Iwan toh? Kenapa ketawa? Aku Matthew ini anaknya Iwan. Bojone lah Sri toh. Iya Sri. Kita ketawa karena kita tahu apa yang barusan saya praktekkan di sini, ketidaksopanan dalam adat timur. Ini lancang bagi budaya ketimuran. Saudara, sekarang kita akan lihat pembahasan orang ini. Kalau kita tidak paham ayat firman Tuhan, orang akan benar, oh benar ini. Kalau panggil nama saja tidak sopan. Ya iyalah. Emangnya kita pernah panggil Bapak Yahweh dengan nama saja? Pernah? Tidak. Kita panggil selalu berkata Bapak Yahweh. Nah kalau orang ini kan menganggap bahwa memanggil itu jangkar. Kita tidak pernah panggil nama saja, selalu ada kata Bapa Yahweh atau Yahweh Elohim. Lalu kita juga berkata Adonai Yeshua HaMashiach. Enggak pernah kita jangkar ngomong Yahweh, kan tidak saudara. Ini kan merekayasa sendiri. Nah kita yang nggak ngerti, oh iya ya karena direkayasa. Paham nggak Bapak Ibu? Lalu yang berikutnya, kita tentu tahu bahwa ketika kita memanggil nama Yahweh, itu bukan kita dari diri kita sendiri, tapi diperintah oleh firman Tuhan. Supaya namanya dipanggil. 1 Tawarikh 16 ayat 8 atau Divre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8 dikatakan Hodulah Yahweh kir'u bismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Sekali lagi, panggillah namanya. Sekali lagi, panggillah namanya. Ayo bareng-bareng, panggillah namanya. Disuruh loh. Bagaimana sih? Wong disuruh memanggil nama, kok enggak panggil? Mungkin bisa saja diartikan, saya enggak suka dipanggil nama. Ya kan kamu yang tidak suka, tapi pemilik nama sang pencipta itu sendiri ingin namanya dipanggil. Jangan diplesetkan lalu diputar balik. Kan lucu saudara-saudara. Orang ini merasa bahwa, oh aku paling benar. Ya silakan. Ini termasuk orang yang tidak bisa mengikuti gerak arus Roh Kudus. Ya. Karena sekarang ini luar biasa ya. Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang katanya dari Tuhan. Tapi ketika ditanya, Tuhan itu namanya siapa? Ya namanya yang nama asing itu. Saya ya jujur ragu toh. Ini yang ngomong ini Tuhan Bapak Yahweh atau bukan? Paham Bapak Ibu? Ya, jadi jangan dipelintar-pelintir. Ingat bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Itu karena dipelintir firman Tuhan. Bapak Yahweh berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Namun ada satu buah pohon yang tidak boleh kamu makan, menjamahnya pun tidak. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dipelintir oleh setan dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan engkau menjadi seperti Elohim. Dipelintir sedikit, malah seolah-olah menuduh bahwa Tuhan itulah jahat. Kenapa sih kok untuk bisa seperti dia harus makan buah pengetahuan baik dan jahat? Itu kan yang ada di pikiran si Hawa pada waktu itu. Padahal Bapak Yahweh pada waktu menciptakan manusia itu sudah serupa dan segambar dengannya. Jadi tidak perlu ngambil buah pengetahuan baik dan jahat, itu sudah sama dengan Elohim, saudara. Sampai di sini paham? Ya. Jadi kadang orang ini menerapkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan dia bikin pernyataan bahwa Yahweh itu juga nama dewa katanya. Loh kalau nama dewa kenapa panggil atau mengucapkan haleluya? Haleluya, halelu itu apa? Yah itu apa? Ya kan Bapak Ibu? Jadi saya katakan kalau sampai saudara bisa menerima nama Bapa Yahweh yang Maha Kudus, itu artinya saudara mendapatkan anugerah yang besar. Tapi kalau saudara menolak nama kudus, saya mau tanya, saudara mau masuk surganya siapa? Ayo. Sudah terlalu lama setan menipu kita. Inilah saatnya, geraknya harus kita hentikan. Dan saya tidak pernah takut untuk menyampaikan berita tentang nama Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Paling-paling saya dicap sebagai kelompok Yahweisme. Itu saja yang ngomong gitu kan sudah kurang ajar, saudara. Ngomong jangan kurang ajar, tapi dia sendiri kurang ajar. Itulah kelompok Allahisme. Iya toh? Itu. Jadi saya perlu kasih tahu ini menyangkut masalah keselamatan, saudara. Orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Ada lagi yang bilang, ini orang tidak sekolah kok bisa ngomong begitu. Justru Anda terbuka harusnya. Kenapa yang orang sekolah titelnya panjang nama Bapak saja tidak tahu? Harusnya mikir, saudara. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan, aku akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Kalau dibilang orang bodoh, saya bilang Tuhan ini loh, aku orang bodoh Tuhan. Pakailah aku menurut maumu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh hati-hati. Kita sedang terus dibombardir, diserang. Karena ini hari-hari terakhir. Bahkan video saya mulai viral karena saya di crop pada waktu saya mengucapkan doa birkat kohanim. Tangan saya kan begini. Ya saudara, saya mesti ulang kembali ini. Tangan saya begini. Tuh lihat Illuminati begini kan? Sama kan? Mr. Spock juga begini. Orang nggak ngerti, saudara. Anda mesti belajar pola Ibrani dulu. Kalau seperti ini artinya apa? Jangan main tuduh saja. Ini adalah huruf Shin. Huruf Shin itu ada dua arti, saudara. Shin itu artinya melindungi, tapi Shin
bisa juga berarti menghancurkan. Tergantung kalimatnya seperti apa. Karena sin itu simbolnya itu gigi, saudara. Kalau saya mengucapkan Yevarecha Yahweh wa Yismerecha, itu sedang menghancurkan atau memberkati, melindungi? Memberkati dan melindungi, saudara. Tapi kalau kelompok si raksasa 666 itu, sudah saya pastikan, seperti ininya bukan melindungi, tapi menghancurkan. Ada yang bilang, oh itu Pak Lukas itu kelompok Kabalah katanya. Saya bilang, iya betul. Saya mengikuti ajaran Kabalah. Tapi jangan terkejut, saudara. Karena selama ini orang berpikir Kabalah itu sesat, itu penyembah setan. Saya bilang, makanya Anda mesti belajar dulu yang benar. Kabalah itu ada 2 macam, saudara. Tahun berapa itu? Saya sudah lama sekali. Saya pelajari. Kabalah itu ada 2 macam. Ada yang menyembah Bapa Yahweh, dan ada yang menyembah Lucifer, menyembah setan. Yang menyembah setan itu pusatnya di Perancis. Tapi yang menyembah Bapa Yahweh pusatnya di Israel, tepatnya di Kampung Sefat. Kita kan pernah ke sana, bukan? Ya. Di Kampung Sefat kita belajar. Dan saudara lihat bagaimana mereka memberikan pengajaran itu. Sampai Israel itu artinya apa, itu mereka tahu semua. Dunia alam rohnya luar biasa, saudara. Kitab Zohar, kemudian kitab Henokh, itu kan kitab Kabalah, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu jangan main serobot, main potong. Nanti jangan-jangan video ini dipotong juga, ditaruh yang bilang, oh saya Kabalah, nggak tahu belakangnya. Ya, bisa saja saudara dipotong. Ya namanya orang iri dengki kan begitu, bukan? Sama seperti Yesua, supaya Yesua tidak bangkit, pasangin itu para pejabat. Ya jebol juga melawan kekuatan Tuhan. Nggak mungkin bisa, saudara-saudara. Dan bukan cuman itu saja, saya katakan, Anda yang terus-menerus mengcounter pemberitaan nama Yahweh, Anda tidak akan mampu. Karena ini yang punya gawe adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan ini bentuknya seperti bola salju, saudara. Semakin lama semakin besar, semakin besar. Anda menahan, kelibas dengan sendirinya. Apalagi kalau orang yang mendengar berita Anda, kemudian diterangi oleh Roh Kudus, maka orang itu akan berkata, jahat kamu, karena kamu tidak memberitakan keselamatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita mesti lebih berhati-hati, lebih setia kepada Bapa Yahweh, dan jangan sampai kita ketinggalan. Waktunya betul-betul sangat singkat, saudara. Sekarang ini betul-betul penyesatan dalam dunia Kristen itu luar biasa. Pokoknya kalau orang disebut bapak gereja, itu tidak bisa diongkek, saudara. Nggak bisa digoyang. Padahal pernyataan dia juga keliru. Seperti Tritunggal, kitab suci nggak ada seperti itu. Yang ada Bapak Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu 1. Kalau tri itu berarti cuma 3. Padahal Bapak Yahweh itu bisa menjadi 1.000.000 fenomena. Apakah dengan 1.000.000 fenomena berarti ada 1.000.000 pribadi? Ya tidak, pribadinya 1, saudara. Nah kalau saudara cuma nontonnya 1 video saya kemudian diulas, ya saudara akan menuduh yang macam-macam. Ya. Saudara bisa lihat dulu video saya, ada 1.400 video. Ya, cukup banyak saudara. Saya membahas tentang motivasi, saya membahas tentang dunia alam roh, saya membahas tentang teologia, saya membahas
tentang sejarah banyak sekali. Sehingga kita berada dalam sebuah koridor yang benar. Tidak a priori, saudara. Saudara mungkin belum pernah lihat. Saya punya video sumber konfliknya Israel. Saudara bisa lihat di channel saya. Ketik aja Lukas Sutrisno, belakangnya History in a Nutshell. Nah di situ saudara akan tahu bagaimana sejarahnya Israel dan Palestina ribut terus. Sudah ada semua lengkap saudara-saudara. Ya. Ada lagi yang berkata, Pak Lukas tidak pernah mengajarkan kedatangan Tuhan. Ya karena Anda nontonnya bukan yang seperti itu. Tapi kalau saudara lihat keseluruhan berkali-kali saya memberitahukan tentang kedatangan Tuhan. Kemarin ada satu orang juga dari Semarang yang saya baptis, saudara. Waktu itu dia berbincang-bincang sama saya. Duduknya jauh banget, saudara. Saya bilang, sini, duduk sini bareng sama saya. Dia bilang, aduh seumur-umur saya baru duduk di samping pendeta. Loh kenapa? Saya dari dulu nggak pernah, pendeta kalau saya dekati pasti pergi, saudara. Saya tanya, tahu kenapa kok didekati pergi? Nggak tahu Pak, ya karena Anda datang tidak pakai mercy. Ya. Mercy-nya itu cuma pamer gusi. Tapi kalau mercy yang beneran, nah pendetanya yang dekat Bapak, saya bilang begitu. Betul nggak saudara? Faktanya memang begitu. Dia bilang, aduh saya seumur-umur baru sekali ini saya duduk bersama pendeta berdampingan. Kasihan amat, Anda menjadi jemaatnya kok sampai pendetanya saja didekati tidak mau. Maka saya katakan, saudara mau deketin saya, setiap waktu bisa. Saudara telepon, cari saya bisa, gampang. Justru pendeta itu adalah orang yang paling mudah ditemui. Amin. Kalau nggak bisa, nggak usah jadi pendeta, nggak usah jadi gembala. Jadi pebisnis saja. Duduk di belakang meja, kasih kaca yang apa namanya nggak kelihatan. Nanti kalau wah itu orang go duit, oke, panggil suruh masuk karena bisnisnya pasti akan jalan. Pendeta nggak boleh begitu. Saya terus terang ya Bapak Ibu, kalau misalnya saya melihat manusia, saya sudah murtad. Dulu waktu gereja masih di nomor 6, ini kan nomor 20. Nomor 6, saya sempat undang seorang pendeta ternama. Saya nggak perlu sebut orangnya. Saya undang pendeta itu, dia telepon saya bilang begini, Pak Lukas, jemaatnya ada berapa? Saya bilang, ya kalau jemaat kami ya masih sedikit, namanya juga perintisan. Begini saja Pak, Bapak kumpulin semua jemaat gereja-gereja di Kota Magelang, nanti saya diundang. Oh gitu Pak ya, jadi kalau misalnya dari saya sendiri Bapak nggak bisa? Oh nggak bisa Pak. Oh terus syaratnya bagaimana? Nanti Bapak siapkan hotel yang terbaik di Kota Magelang. Ingat loh Pak, kami ini adalah hamba Tuhan. Jadi karena hamba Tuhan, harus diberi pelayanan yang terbaik. Supaya gereja Bapak diberkati oleh Tuhan. Oh iya. Itu cuma tak batin tok saudara. Dalam hati saya, sampai kiamat saya tidak akan panggil pendeta ini. Emangnya cuma dia tok yang bisa khotbah? Ya enggak Bapak Ibu? Jadi, kalau saya pikir, kenapa saya sampai heran sendiri, lo masa duduk sama saya saja kok kayak terkagum-kagum begitu. Saya ini manusia biasa. Saya bahkan tidak mau, ya kemarin ada orang yang minta tolong sama saya.
Pak Lukas, bagaimana kalau nama Bapak itu, saya mau bikin TikTok pakai khotbah Bapak. Saya bilang, oke, silahkan. Kamu mau ambil khotbah saya, mau apa, masa bodoh. Tapi saya minta satu. Jangan tulis kata PS di depan nama saya. PS itu apa? PlayStation. PS itu pastor, saudara. Saya nggak suka jabatan itu. Ya kan dulu kan rame PS kan PlayStation, betul nggak? Ya. Jangan pula tulis saya EV, nggak perlu. Nggak usah pula tulis PDT, nggak perlu. Tulis saja Lukas Sutrisno. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Dunia alam semesta itu tidak kenal ini si A, si B, si C, jabatan nggak kenal. Yang dikenal oleh Tuhan, hatimu dengan dia seperti apa. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Ya. Jadi saya katakan bahwa setan itu tahu waktunya sudah sangat singkat. Jadi dia mengeluarkan kekuatannya yang terakhir. Orang yang sudah memanggil Bapak Yahweh saja masih dicegat oleh setan untuk supaya diseret kembali masuk ke lingkarannya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu, bukan? Orang bisa saja terseret karena perkawinan. Ya, ayo cinta Bapak Yahweh apa cinta ceweknya? Itu pilihan, saudara. Bisa juga karena pegawai. Ya, karena dia kerja, kalau nggak ngikutin dia, pecat. Semalam saya telepon-teleponan dengan seorang remaja putri yang mengalami banyak sekali hambatan. Ketika dia kerja, sudah bagus-bagus, bosnya tanya, kamu sudah terima tanda bilangan binatang itu? Oh tidak, saya tidak mau. Langsung dipecat, saudara. Loantang-lantung lagi. Ya. Nanti kerja mana lagi, tanyai lagi, pecat lagi. Berkali-kali dipecat. Nah sekali waktu dia ini, karena hujan, ada pemean, ya pemean tahu? Jemuran, jemuran yang karena gerimis di pinggir, saudara. Itu yang punya pakaian nggak terima. Kamu kenapa minggir ke pemean, jemuran, gitu. Kamu kalau sudah selesai ini nanti tak pecat, dipecat bener, saudara. Semalam dia telepon saya. Dia bilang, aduh Pak, ini bagaimana, saya remaja putri loh, saudara. Dia bilang, saya sekarang ada di depan mall. Dan sekarang mallnya mulai dimatikan satu-satu lampunya. Saya harus kemana? Ya karena dia di pulau lain. Nggak bisa dong. Ya kamu kesini saja, nggak bisa, saudara. Saya bilang, sudah, ayo kita berdoa saja. Dia minta tolong, saya tunjukkan beberapa nama di pulau itu. Dan ternyata tidak bisa memberikan pertolongan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin agar saudara itu menyadari. Hidup kita ini sudah tidak lama loh, saudara. Apa susahnya sih kalau menolong sesama orang yang mengagungkan Bapak Yahweh? Ya enggak Bapak Ibu? Saya lihat anak remaja putri ini kerjanya sungguh-sungguh. Dia selalu kontak saya. Ya, saya enggak perlu sebut namanya. Sampai dia itu akhirnya ngedeprok di depan mall sambil nangis, saudara-saudara. Saya harus kemana? Saya tidak mau kembali ke keluarga saya karena saya diusir karena saya tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Saya diusir oleh adik saya. Keluarga saya membuang karena tanda binatang itu. Hebat ya saudara, spiritnya, lihat itu. Ngeri sekali saudara. Sampai akhirnya saya bilang begini, usahakan kamu bagaimana, dia kan baru dapat gaji. Usahakan kamu bagaimana, lari ke sini, saya katakan begitu.
Ya, tapi kamu mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya bilang, coba kamu sebagai anak Bapa Yahweh, jangan takut menghadapi hal-hal kayak begini. Saya doakan, malam itu saya doakan, saudara. Dia nangis, nggok. Bayangin aja, bilang, kamu nginep aja di kantor polisi. Waduh, kantor polisinya jauh, Pak. Dia nggak punya apa-apa, saudara. Dia bilang, ya cari pompa bensin juga jauh. Kasihan juga, saudara. Ya. Apa, kamu cari gereja nggak ada daerah sini. Ya ampun. Akhirnya saya bilang, ya udahlah kamu tidur di emperan dulu lah, nggak apa-apa. Ya, ini menjadi kesaksian yang indah buat kamu. Saya bilang begitu. Padahal dia kerjanya sungguh-sungguh loh. Kenapa? Karena saya monitor terus. Tapi selalu disingkirkan, diusir hanya karena tanda bilangan binatang itu. Spiritnya ngeri ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita mesti berhati-hati. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat ada orang yang mengatakan bahwa nama Bapa Yahweh itu tidak boleh disebut. Padahal kitab suci menyuruh menyebut. Makanya ada orang yang ngomong seperti itu, saya bilang, ini nampaknya benar, tapi sebetulnya salah. Ya Bapak Ibu, makanya saya katakan ada seperti ini, uang asli dan uang palsu. Sama nggak saudara? Sama? Sama bukan? Tapi kalau saudara teliti betul, saudara akan tahu bahwa ini palsu, ini asli. Nah, jangan sampai saudara itu terkecoh karena yang ngomong itu orang yang bertitel. Maaf, saya bukan melecehkan orang bertitel. Sekarang saya tahu ternyata orang bertitel itu cuma bikin naskah, saudara. Bikin naskah, diajukan, terus digodok bersama, nanti bisa mempertahankan disertasinya, nanti dapat titel 1. Pengen dapat titel lagi, bikin naskah lagi. Bikin penyelidikan lagi. Cuman seperti itu, saudara. Ya. Jadi jangan sampai di hari-hari terakhir ini, kita malah yang dulunya ada dalam kepalsuan, dikasih tahu loh, iki duitmu iku palsu. Ora, pokoknya aku seneng iki. Ini bagaimana, saudara? Betul nggak, saudara? Ya. Kalau ditunjukkan yang asli, ya kita harus terima. Coba kita renungkan, kenapa nama Bapak Yahweh ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Karena ini adalah pemulihan segala sesuatu. Kita lihat lagi. Nah ini, sama nggak saudara? Ini lem G namanya. Orang nyebutnya lem Korea. Ada yang nyebut lagi lem setan. Ya, terserah orang nyebut apa. Tapi ini kan sama. Ya kan? Tapi sebetulnya ini yang palsu, ini yang asli. Saya tahu, saudara, karena saya sering pakai lem ini. Yang palsu itu yang seperti apa, yang asli seperti apa. Ya. Kelihatannya sekilas benar, ini asli. Tapi begitu dibandingkan sama yang sebenarnya, gelo, saudara. Waduh, lah kok jebule palsu. Saya juga pernah beli lem G ini. Pada waktu saya lihat, oh palsu. Ya. Karena apa? Karena ciri khas yang asli dan palsu itu kalau diteliti kelihatan. Terus telur. Sekarang tuh gila-gilaan, telur saja dipalsu, saudara. Saudara pernah lihat nggak telur palsu? Belum bukan? Ada itu telur palsu itu ya. Dalamnya itu kan ada kelamatnya tuh. Tahu nggak kelamat?
Itu kelamatnya itu kayak kertas, saudara-saudara. Kalau yang asli nggak begitu. Tapi bentuknya sama persis, orang yang nggak ngerti. Mungkin kalau saya nggak ngerti. Apalagi saya nggak pintar masak, saudara. Saya bisanya masak ya Indomie, masak air. Kalau masak macam-macam nggak bisa. Saya disuruh membedakan ini sama ini, nggak tahu saya. Jadi sekarang ini betul-betul mengerikan kondisi keadaan yang ada dalam dunia rohani. Makanya waktu yang lalu saya sempat bikin satu materi yang saya beri tema fenomena aneh. Masih ingat? Ya. Dari dulu nama Tuhan tokoh agama manapun nggak pernah berubah. Hanya Tuhannya orang Kristen yang berubah menjadi nama Arab dan Yunani. Aneh bukan, saudara? Ya. Nah, saya ambil contoh ini saja. Ini kan gambar apa ini? Yesus ya, saudara. Ya. Lihat, yang orang Afrika gambarnya Yesusnya hitam. Ya. Kalau yang orang Cina, Yesusnya matanya sipit. Loh, saya pernah lihat itu langsung di Israel, saudara. Yang dari Indonesia, itu kayak Nyi Roro Kidul. Loh ya betul. Saya nggak bohong, saudara. Ya. Saya lihat itu. Ya. Ini kan banyak versi, saudara. Ya. Dan semua versi ini salah semua, saudara. Cuman sayangnya harusnya dari Jawa ya, Yesusnya pakai belangkon. Wah, itu keren, saudara. Kita harus hati-hati ya, penyesatan di akhir zaman ini. Nggak main-main, saudara. Karena waktunya sudah sedemikian dekat, dan dia ingin manusia itu tersesat. Nah, coba saudara lihat itu. Ini. Ya. Alasannya mereka seperti itu adalah kontekstual dan hukum kasih karunia. Dan ini saya katakan adalah pemerkosaan ideologi Ibrani. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Ya, ini saya ambil dari materi saya yang judulnya Perjanjian Baru diperkirakan mitos dari Dewa Mitra. Ya, Perjanjian Baru diperkirakan hanya mitos dari Dewa Mitra. Kalau saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, coba dilihat video saya. Ya, itu saya bikin kira-kira 7 tahun yang lalu, saudara. Makanya saya bilang, saya lebih suka menggunakan teks Ibrani, bukan mau sok-sokan, tidak. Tapi kalau saya menggunakan pola Yunani, itu sudah tercampur ideologi Helenisme, Helenisasi. Mitos-mitosnya dimasukin semuanya. Dan saudara tahu, saya perlu kasih tahu ya, kata iblis, itu saja tidak tepat di kitab suci kita. Kenapa? Karena kata iblis itu hanya ada di Quran, saudara. Di surat Asyod, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr. Dikatakan bahwa iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Padahal dalam teologi iman kita tidak ada makhluk yang dibuat dari api. Beda bukan? Nah, seperti yang di kitab suci kita ditulis iblis, 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 iblis. Itu tulisan Ibraninya Shin Tet Nun. Dibaca Satan. Dan kita tidak pernah melihat ada orang keiblisan. Yang ada orang kesetanan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Dan saudara lihat ini persamaannya. Ya. Kemudian sekali lagi
Kenapa saya tidak menggunakan konsep Yunani? Karena ada mitos. Kan sekarang kan banyak pendeta yang ngomong gini, yang tidak percaya akan dimasukkan ke Hades. Mungkin saya katakan, kenapa sih tidak menggunakan pola Ibrani saja dengan kata Sheol atau Gehenna? Kan lebih enak, saudara, karena itu asli. Tapi kalau sudah berkata Hades, itu sudah tercampur mitos Yunani. Saudara tahu, Hades itu adalah mitologi alam dewa, ya, bahwa di tempat penyiksaan, orang boleh nyebut itu neraka, dijaga oleh anjing berkepala 3 yang bernama Kerberus, atau bisa menyebut Cerberus. Pokoknya ada anjing berkepala 3 yang menjaga alam maut itu. Padahal dalam kitab suci kita tidak ada di situ. Jadi saya ini punya keinginan untuk melurus-luruskan yang keliru. Orang kalau berdoa tangannya mesti ditutup. Saya bahkan berani bayar siapapun yang bisa menemukan ayat. Orang doanya ditutup, 1 ayat tak bayar 1 juta. Enggak ada, saudara. Semua orang Yahudi kalau berdoa tangannya mesti dibuka. Lah kalau disuruh tutup, itu pengajaran dari siapa? Pasti bukan dari pola Ibrani. Amin. Apalagi guru-guru sekolah minggu ngajarin salah lagi. Anak-anak, sekarang kita berdoa ya anak-anak. Tutup mata, lipat tangan. Awas lo ya, kalau ada yang berani ngintip, diculek matanya sama Tuhan. Itu kan nggak benar, saudara, ngajarin begitu. Saya bukan ngarang loh. Ucapan itu terngiang-ngiang ketika saya dulu pernah sekolah minggu. Jadi begini-begini juga lulusan sekolah minggu, saudara. Ya. Jadi ngajari keliru. Ngajari lagi, kenapa persembahannya Kain ditolak, persembahannya Habil diterima? Karena persembahan Habil itu asapnya membubung tinggi terus sampai ke surga. Kalau persembahannya Kain tidak diterima karena asapnya mubat-mabit ke sana kemari. Itu di mana ayatnya? Nggak ada, saudara. Jadi saya menghimbau di sini juga ya, guru-guru yang ngajarin anak-anak, ngajarin yang benar. Supaya anak itu punya konsep teologi yang benar. Amin. Ya. Saya katakan seperti ini agar saudara paham. Ya. Nah ini apa namanya, video saya yang di atas itu ya. Itu yang judulnya Perjanjian Baru diperkirakan hanya mitos dari Dewa Mitra. Itu ada kesamaan antara Yesua dengan Dewa Mitra. Persis sama. Bedanya di mana? Silahkan dengerin sendiri. Ada bedanya. Namanya asli dan palsu. Kalau asli pasti mau ditandingi sama yang palsu. Tapi bagaimanapun ketahuan, saudara. Sama seperti Moshe bikin mujizat. Air menjadi darah. Ahli sihir bisa? Bisa. Kemudian kita lihat Filipus bisa menghilang. Setan bisa bikin manusia menghilang? Bisa. Dunia magic. Orang yang bisa menghilang itu punya ilmu namanya ilmu halimun, saudara. Saya dulu mau belajar ilmu halimun dulu. Ya. Padahal tujuannya cuma nyelelek. Pengen apa? Nonton bioskop mbak bayar. Lah ya dulu saya memang begitu, saudara. Saya kan pernah ikut magic. Terus saya pikir aku tak melu iki, ya, ikut magic yang halimun. Nanti aku nonton bioskop enggak bayar. Karena orang nggak tahu saya, ya kan? Kemudian kita lihat dalam kitab suci, Elia bisa lari melebihi kecepatan kereta kuda dari Raja Ahab.
Dalam dunia magic sudah ada, saudara, yang namanya ilmu ajian saipi angin. Itu kecepatannya kayak Gundala putra petir, wus gitu. Kalau zaman sekarang itu kira-kira komik flash gitu ya, wus gitu. Jadi semua itu ditiru, saudara. Tapi kita tidak boleh ikutin tiruannya, tapi kita ikutin aslinya. Itu. Makanya saya kasih tahu, sekarang ini banyak sekali kepalsuan. Nah yang di bawah ini malah judulnya lucu, saudara. Lukas Sutresno tidak berani berdebat dengan Gracia Pelo. Kenapa? Berbicara tanpa boleh dikoreksi. Saya tidak pernah dihubungi oleh orangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, seandainya saya dihubungi, saya bukan tidak berani, tidak mau. Karena nama Bapak Yahweh itu kudus, bukan untuk dipertengkarkan. Saya punya pemahaman, orang berdebat itu sama saja bertengkar pakai tema. Yuk kita bertengkar yuk, temanya apa? Temanya Roh Kudus. Wow, bertengkar adu mulut. Itu kan tidak baik, saudara. Saya hanya menyampaikan, Anda terima anugerah, Anda tolak, resiko ditanggung sendiri. Hanya itu. Nggak perlu ngotot. Misalnya ada orang kenalan sama saya. Shalom, kenalkan saya Lukas Sutresno. Nanti dulu, saya selidiki Lukas itu apa? Kan lucu, saudara. Iya toh? Kalau bilang saya Lukas, oh ya saya terima. Anda namanya Lukas, kan begitu. Bukannya nanti dulu. Lukas itu tulisannya bagaimana? LOE atau LU atau bagaimana? Kan lucu, saudara. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu diajari. Ya. Sekarang kepalsuan ada di mana-mana, kelihatannya sama. Kalau saudara ketemu yang palsu, maka yang asli bisa dianggap palsu. Bayangin aja, kita memanggil nama Bapak Yahweh saja langsung dicap, kita ini saksi Yehova. Lucu kan, saudara? Padahal Anda sendiri yang ngomong saksi Yehova, nggak ngerti saksi Yehova itu apa. Main tuduh, satu itu Pak Lukas itu saksi Yehova. Makanya saya bikin konten ada 2. Kami bukan dari saksi Yehova. Karena saksi Yehova kan tidak terima Yeshua sebagai juru selamat. Sedangkan kita penerima. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yeshua itu adalah perwujudan dari malaikat Mikael. Sementara Roh Kudus itu hanya sebuah tenaga aktif. Kan kita beda, Roh Kudus itu siapa? Ya rohnya Bapak Yahweh. Amin. Jadi jelas ada buktinya. Ketika Simson menghadapi musuh, selalu ayatnya berkata, maka berkuasalah roh Yahweh dalam diri Simson. Nah, kalau sudah ayat itu muncul, mesti belakangnya dahsyat, saudara. Ada mulut singa dicabik, ada pintu gerbang diangkat, ada 1000 orang Filistin dihalau pakai tulang rahang keledai. Karena apa? Roh Yahweh berkuasa atas diri Simson. Dan saya katakan, kalau Roh Kudus berkuasa dalam dirimu, segede apapun masalah, tobang pasti, saudara. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus itu yang memampukan segala-galanya. Dan saya beritahu, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang nonton kami di berbagai negara manapun, saya kasih tahu sekarang, engkau adalah orang-orang istimewanya Bapak Yahweh. Orang menolak nama Yahweh, tapi DNA-mu adalah DNA Yod-He-Waw-He. Anda tidak bisa mengelak, ya. Dengan kepandaianmu berteologi, dengan kepandaianmu bertitel, mau pakai argumentasi apapun, dalam tubuhmu mengalir DNA nama Yahweh. Itu dahsyat. Saudara bisa lihat materi saya ada di sana.
Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang terakhir, saya punya satu berita. Berita ini saya menyebutnya si setan Billy. Ya. Saudara tahu maksud saya berharap saudara paham. Setan namanya Billy, saudara. Nama kepanjangannya itu biang geger. Ya. Saat ini dia sudah membuat namanya nyamuk Frankenstein. Belum pernah dengar bukan? Ya, makanya saya ikutin terus beritanya. Sekarang dia bikin nyamuk namanya Frankenstein yang dimodifikasi secara genetik pada tubuh manusia, pada umat manusia. Dan sekarang mereka memberitahu kita bahwa mereka dapat menjadi penyebab pandemi baru. Jadi si pembuatnya itu bilang, awas ya, hati-hati ya, sebentar lagi akan ada pandemi baru. Munculnya nyamuk Frankenstein. Lah sing gawe ya kowe. Ya toh? Nyamuk Frankenstein ini cukup mengerikan, saudara. Karena itu akan menjadi penyebab pandemi baru. Ternyata sejak narasi lama diacak-acak, sekarang kita harus berhadapan dengan nyamuk transgenik. Tuhan tahu apa yang bisa ditimbulkan oleh nyamuk-nyamuk ini. Karena nyamuk ini bukan nyamuk sembarangan. Tapi dia memiliki racun yang sangat berbahaya. Ya. Kejahatan itu tidak pernah tidur, saudara. Jadi pastikan untuk tetap waspada. Percayalah, andalkan Bapak Yahweh. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, sama saja. Tidak usah takut. Selama saudara percaya dengan nama Bapa Yahweh, termeterai atas namanya, mau mati kapanpun, Anda pasti selamat sampai di Samayim. Dan di sana kita akan langsung dijemput oleh Yeshua HaMashiach. Dan saya yakin kita akan nangis kelenjengan di situ, saudara. Kenapa? Karena Yeshua berkata, masuklah hai anakku yang kukasihi. Aku sudah siapkan mahkota kemuliaan untukmu dan rumah tempat tinggal yang kau miliki. Dan saat kita lihat rumahnya, kita terbengong-bengong. Belum pernah ada rumah seindah apapun di dunia ini seperti rumah saudara semua di Samayim. Ya. Jadi bertekunlah terus, setialah sampai mati. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar saat ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua. Terima kasih ya Bapa. Buatlah kami semakin setia, karena kami tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya, saudara-saudara. Dan sekali lagi, bagi saudara yang mau ikut baptis pembaharuan, saya tunggu pukul 9, 1 jam dari sekarang. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa.
Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau teguhkan anak-anak-Mu yang ada di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti streaming kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu di dalam tangan-Mu. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, keamanan, dan berkat. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata peseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah
segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11.
Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.